Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Semni dalam pelajaran matematika. Baiklah, pertemuan kali ini Miss akan menjelaskan materi tentang baris dan deret aritmatika. Pertama-tama Miss akan jelaskan dulu tentang baris aritmatika. Nah, gimana sih cara membedakan ini aritmatika, ini geometri, ini barisan aritmatika, ini barisan geometri? Gimana sih cara membedakan pola bilangannya? Mari kita lihat contoh berikut. Di sini ada 6 contoh. Yang satu ada contoh 3, 5, 7, 9, 11. Nah, polanya di sini adalah pola penjumlahan atau penambahan plus 2. Kemudian ada lagi contoh di bawahnya 15, 11, 7, dan 3. Polanya juga bentuk penjumlahan atau pengurangan. Di sini dia adalah bentuk pengurangan. Dari 15 ke 11 itu adalah dikurang 4. Kemudian ada 28, 34, 40, dan 46. Itu adalah dengan pola penjumlahan. Nah, sementara di sebelahnya ada pola 3, 9, 27, 81. Nah, di sana polanya adalah dikali 3. 3 dikali 3 adalah 9. 9 dikali 3 itu adalah 27. 27 dikali 3 itu adalah 81. Di bawahnya juga sama, kita lihat pola apa sih yang dipakai. Ada 5, 10, 20, 40, 80. Nah, berdasarkan pola barisannya itu adalah dikalikan 2. Nah, sementara di bawahnya itu adalah menggunakan pola pembagian, di mana 32 ke 16 itu adalah dibagi 2. Nah, 16 ke 8 itu adalah dibagi 2. Nah, kira-kira mana sih yang aritmatika, mana sih yang geometri? Nah, berdasarkan contoh soal ini, yang aritmatika itu adalah yang sebelah. Iya, yang aritmatika itu adalah yang penjumlahan dan pengurangan, dan yang sebelahnya lagi itu adalah barisan geometri. Apa sih beda aritmatika dan geometri? Mari kita lihat. Barisan aritmatika adalah barisan yang tiap suku berikutnya diperoleh dengan menambahkan suku sebelumnya atau mengurangkan. Nah, dia mempunyai beda yang selalu sama. Jadi 3 ke 5 itu adalah bedanya 2, 5 ke 7 itu adalah plus 2, dan dia bedanya selalu sama dalam penjumlahan dan pengurangan. Sementara barisan geometri adalah merupakan suatu barisan dengan pembanding antara dua suku berurutan yang selalu bersifat tetap dan mempunyai rasio yang selalu sama. Nah, ini dia pembandingnya, dan rasionya adalah dikali 3. 3 kali 3 9. Kalau kita jumlahkan 3 tambah 3 enggak 9 hasilnya. Jadi di sini dia dikalikan, dan itu disebut dengan rasio yang selalu sama. Nah, itu bedanya adalah aritmatika dan geometri. Jadi cara membedakan barisan aritmatika dan barisan geometri. Barisan aritmatika itu adalah setiap sukunya diperoleh dengan menambahkan atau mengurangkan, sementara mempunyai beda yang selalu sama, tapi bedanya dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan. Sementara yang barisan geometri itu adalah dia barisan dengan pembanding antara suku satu dengan suku lain yang berurutan, tapi dia dikali atau dibagi. Jadi mempunyai rasio yang selalu sama juga, tapi rasionya itu perkalian atau pembagian. Nah, ini rumus yang bisa kita pakai dalam barisan aritmatika. Beda atau B itu rumusnya yang kita pakai adalah UN kurang UN kurang 1. Suku ke N dikurang suku ke N kurang 1, atau kita bisa sebut juga dengan U2 dikurang dengan U1. Nah, kalau kita memakai U2 dikurang dengan U1, yang mana sih U2-nya? U2-nya kita contohkan adalah yang contoh yang barisan aritmatika, contoh soal 3, 5, 7, 9, 11. U2-nya itu adalah suku kedua, yaitu adalah angka 5. Sementara U1-nya itu adalah angka 3. U1 itu adalah suku pertama. Jadi suku pertamanya adalah 3 di sana ya. Nah, sementara di barisan geometri kita menggunakan rumus rasio atau R, di mana
R sama dengan UN suku ke N dibagi UN kurang 1, suku ke N dikurang 1, atau bisa juga kita gunakan suku kedua dibagi suku pertama. Nah, di contoh barisan geometri yang contoh soal 3, 9, 27, dan 81, kira-kira mana sih yang suku kedua, mana sih suku yang pertama? Nah, U2-nya adalah angka 9 dan U1-nya adalah angka 3. U1 itu adalah suku ke-1, U2 itu adalah suku kedua, U3 adalah suku ketiga, dan begitu juga seterusnya. Baiklah, kita akan masuk kepada contoh soal. Contoh soalnya di sini adalah 4, 12, 36, 108, dan 324 termasuk barisan apakah soal di atas? Aritmatika kah atau barisan geometri? Nah, dari contoh soal kita udah bisa melihat ya, kalau ini adalah termasuk barisan geometri. Geometri ya, di sini misalnya tulis bukan geometris, jadi termasuk barisan geometri. Kenapa? Karena dia dari suku pertama ke suku kedua itu tidak dijumlah atau dikurangkan, tapi dikalikan. Kalau misal kita kasih contoh dijumlahkan, 4 ke 12, jumlahkan itu adalah berarti dia tambah 8, sementara 12 ke 36 itu tidak bisa ditambahkan 8, tidak ditambahkan 8. Jadi di sini kita pakai perkalian. Nah, perkalian atau pembagian tadi hanya digunakan untuk barisan geometri. Nah, jadi kita di sini menggunakan rumus rasio, di mana rasionya itu adalah 3. Jadi setiap ini rasionya tetap dikali 3 semuanya. Jadi 4 kali 3 sama dengan 12, 12 kali 3 sama dengan 36, 36 kali 3 itu adalah 108, dan 108 dikali 3 adalah 324. Jadi di sini adalah contoh soal dari barisan. Nah, ini adalah barisan geometri. Next, contoh soal yang berikut. Kira-kira ini termasuk ke barisan apa? Ada angka 4, 8, 12, 16, 20. Nah, dari sini kita bisa lihat dari suku 1 ke suku 2 itu adalah 4. Dari suku 8 ke 12 itu juga 4. Nah, dari sana kita bisa mengetahui kalau dia ini adalah barisan aritmatika. Kenapa barisan aritmatika? Karena dari suku 1 ke suku 2, suku 2 ke suku 3, suku 3 ke suku 4 itu selalu tetap tapi dalam bentuk penjumlahan. Nah, kalau tadi dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan berarti dia adalah barisan aritmatika. Jadi kita menggunakan rumus B atau beda. Itu adalah B-nya rumusnya UN kurang 1 atau U2 dikurang U1, di mana U2-nya di sini adalah 8 dan U1-nya adalah 4. Jadi bedanya adalah 4. Makanya didapat bedanya 4. Jadi ini contoh soal barisan aritmatika. Nah, selanjutnya menentukan suku ke N atau UN. Bagaimana sih cara menentukan suku ke N? Nah, cara menentukan suku ke N ini adalah rumus yang bisa kita pakai dalam menentukan suku ke N. Apa sih rumusnya? Rumusnya adalah UN atau suku ke N sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, di mana UN itu artinya adalah suku ke N, sementara A itu adalah suku pertama atau kita sebut dengan U1, B itu adalah beda, di mana beda itu rumusnya U2 dikurang U1 atau suku kedua dikurang suku pertama. Nah, contoh soal. Dari contoh soal 1 adalah ada angka 10, 13, 16, 19, 22, dan 25. Dari jenis barisan aritmatika di atas, tentukanlah
suku pertama atau A, beda atau B, suku ke-20 dari barisan tersebut. Nah, dari sini kita bisa langsung mengetahui ya, suku pertamanya adalah 10. Kenapa? U1-nya adalah yang pertama itu adalah angka 10. Sementara bedanya adalah, beda itu kita tahu rumusnya tadi adalah suku kedua dikurang suku pertama atau U kedua dikurang U1, di mana U keduanya adalah 13, U1-nya adalah 10, jadi bedanya adalah 3. Nah, berdasarkan rumus suku ke-20 berarti kita menggunakan rumus suku ke N, UN. Nah, UN-nya di sini karena yang ditanya adalah suku ke-20, jadi kita pakai adalah U20. Nah, sebelumnya silahkan dilihat dulu ya yang di kotak biru. Yang di kotak biru kita tahu rumus suku ke N sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, kalau kita misalkan adalah U4 atau suku keempat, berarti rumusnya A ditambah 4 dikurang 1 kali B sama dengan suku keempat sama dengan A ditambah 3B. Kalau kita misalkan ke suku ke-8, berdasarkan rumus tadi berarti A ditambah 8 dikurang 1 dikali B, berarti suku ke-8 adalah A tambah 7B. Berarti suku ke-8 ini A ditambah, nah yang 8-nya itu berkurang menjadi 7 ya, dikurangin 1 jadinya 7B. Nah, untuk suku ke-11, U11 sama dengan A ditambah 11 dikurang 1 dikali B, berarti U11 sama dengan A ditambah 10B. Berarti setiap suku keberapanya dia akan berkurang 1. Nah, selanjutnya U13 berarti A ditambah 12B, berkurang 1 kan, U13 jadi dia menjadi 12B. Kemudian U15 sama dengan A ditambah 14B, jadi ini juga berkurang 1. Suku ke-15 rumusnya sama dengan A ditambah 14B, suku ke-18 sama dengan A ditambah 17B, dan suku ke-20 sama dengan A ditambah 19B, jadi dikurang 1. Nah, berdasarkan soal tadi yang ditanya adalah suku ke-20, maka rumus yang kita pakai adalah suku ke-20 sama dengan A ditambah 19B, berarti sama dengan A-nya tadi sudah kita ketahui adalah 10, kita masukkan 10. Nah, ditambah 19 ditambah B-nya, jadi B-nya tadi juga sudah kita ketahui adalah angka 3. Nah, kita tinggal masukkan, berarti 10 ditambah 19 dikali 3, berarti 10 ditambah 19 kali 3 itu 57 ya. Jadi 10 tambah 57 adalah 67. Jadi suku ke-20 itu adalah 67. Next, contoh soal kedua. Di sini ada soal barisan aritmatika. Soalnya adalah 10, 14, 18, 22 dan 26. Pertanyaannya adalah suku keberapakah 120 pada barisan? Nah, kita bisa menggunakan rumus, bisa saja kita tambahkan 26 cari ini, tapi itu akan lama sekali. Lebih baik kita menggunakan rumus di mana kita sudah mengetahui di sini suku pertama atau U1-nya adalah 10, sementara bedanya adalah U2 dikurang U1 sama dengan 14 dikurang 10 sama dengan 4. Dan kita juga tahu tadi rumusnya adalah suku ke N atau UN sama dengan A tambah N dikurang 1 dikali B. Nah, di sini yang diketahui itu adalah suku keberapakah, berarti suku ke N-nya diketahui, A-nya diketahui, B-nya diketahui. Jadi yang tidak diketahui adalah nilai N. Untuk mencari nilai N, kita masukkan rumus. Nah, rumusnya adalah suku ke N sama dengan A tambah N dikurang 1 dikali B. Karena suku ke N-nya diketahui, yaitu suku ke 120, berarti UN-nya diganti menjadi 120 sama dengan A-nya adalah 10 dan tambah N dikurang 1 dikali 4. Nah, karena di sini kita mencari N, berarti di sini sama dengan N dikali 4 dan min 1 dikali 4.
Nah, jadinya 120 sama dengan 10 ditambah 4N. 4N ini didapat dari yang di atas ya, N dikali 4 sama dengan 4N. Dan min 4 ini didapat dari min 1 dikali plus 4 sama dengan min 4. Jadi hasilnya adalah 120 sama dengan 4N ditambah 6. Nah, 6 ini didapat dari mana? 6 ini didapat dari 10 dikurang 4 sama dengan 6. Nah, sama dengan 120 sama dengan 4N ditambah 6. Nah, karena ini ada yang sejenis, 120 dan 6 itu sejenis, berarti angka 6-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. Berarti 120 dikurang 6 sama dengan adalah 4N. Nah, 4N berapa? 4N berarti 116. Nah, sementara yang ditanya itu bukan 4N, melainkan nilai N-nya. Jadi nilai N sama dengan 116 dibagi 4. Dapatnya adalah N sama dengan 29. Jadi berdasarkan hasil tadi, jadi 120 itu adalah suku ke-29. Next, contoh soal yang ketiga. Contoh soalnya adalah suku ke-6 suatu barisan aritmatika adalah 24.000 dan suku ke-10 adalah 18.000. Supaya suku ke-n sama dengan 0, maka nilai n adalah, nah, jadi di sini yang ditanya itu adalah nilai n. Yang diketahui di sini adalah suku ke-6, berarti U6 ya. U6 kita tahu rumusnya itu adalah A ditambah N dikurang 1 kali B. Nah, tadi Miss sudah jelaskan kalau dia suku ke-6 berarti dia akan berkurang 1 menjadi A ditambah 5B sama dengan 24.000. Dan suku ke-10-nya U10 sama dengan A ditambah 9B sama dengan 18.000. Miss, kok dia menjadi 5B? Kan yang ditanya suku ke-6. Kok jadi 9B? Kan ditanya dia adalah suku ke-10. Nah, ini berdasarkan rumus tadi, A ditambah N dikurang 1 dikali B yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang sudah Miss jelaskan sebelumnya. Jadi ketika dia yang ditanya adalah suku ke-10, berarti dia akan berkurang 1 angka. N, jadi A ditambah 9B. Nah, sama dengan 18.000. Karena di sini kita mencari nilai A, berarti ini adalah kita eliminasi dengan cara dikurangkan. Berarti karena kita mencari nilai B, berarti yang kita coret adalah, yang kita hilangkan adalah nilai A. Caranya adalah dieliminasi dengan cara dikurangkan. Nah, di sini A dikurang A habis ya. 5B dikurang 9B menjadi min 4B, dan 24.000 dikurang 18.000 itu hasilnya adalah 6.000. Jadi B itu adalah sama dengan min 1.500. Miss, 1.500-nya didapat dari mana? 1.500-nya didapat dari 6.000 dibagi min 4 sama dengan 1.500. Nah, sekarang sudah didapat nilai B. Selanjutnya kita bisa mencari nilai A. Nilai A dengan cara A tambah, kita bisa substitusi mengganti salah satunya. Kita bisa ambil yang cara yang di atas, yang A tambah 5B sama dengan 24.000. Kita bisa ambil yang itu, berarti A tambah B sama dengan 24.000. Nah, yang kita cari adalah nilai A. A sama dengan 5B-nya kita pindah ya ke sisi sebelahnya, berarti 24.000 dikurang 5B. A sama dengan 24.000 dikurang 5 dikali min 1.500. Min 1.500 dari mana, Miss? Nah, min 1.500 itu adalah penjelasan dari yang di atas, yang kita dapat adalah nilai B. Berarti A sama dengan 24.000 ditambah 7.500. Miss, tadi dia berkurang, kok sekarang menjadi tambah? Karena min 5 dikali min 1.500. Min dikali min itu hasilnya adalah positif. 5 dikali 1.500 itu adalah 7.500. Jadi A-nya adalah 24.000 ditambah 7.500 sama dengan 31.500. Sekarang kita sudah dapat nilai A dan sudah dapat nilai B. Selanjutnya kita mencari suku ke N, di mana suku ke N-nya sama dengan 0. Berarti diketahui
UN sama dengan 0. Nah, kita tahu rumus UN tadi adalah A ditambah N dikurang 1 kali B sama dengan UN. Jadi di sini diganti A tambah N kurang 1 dikali B sama dengan 0 karena UN-nya atau suku N-nya adalah 0. Nah, diketahui tadi A-nya adalah 31.500 ditambah N dikurang 1 dikali B-nya adalah min 1.500. Berarti ini kita menggunakan cara yang sama yang sebelumnya udah Miss ajarkan. Berarti A-nya tetap 31.500. Sementara min 1.500 dikali N adalah min 1.500 N dan min 1.500 dikali min 1 itu adalah plus 1.500. Jadi kita kalikan ya yang dalam tanda kurung ini keduanya jadi sama dengan 0. Kenapa 0? Karena suku ke N-nya sama dengan 0. Berarti 1.500 N sama dengan 33.000. Kenapa 33.000, Miss? Karena di sini adalah yang sejenis kita pindahkan. Yang sejenis itu 1.500 N tidak ada temannya, berarti tetap di sana. Yang sejenis itu adalah 0, 31.500 dan 1.500. Nah, kita pindahkan 0 itu adalah ditambah 31.500 ditambah 1.500 menjadi 33.000. Nah, jadi kita pindahkan dia 33.000 sama dengan tadi ini di sini adalah min 1.500 N sama dengan min 33.000. Nah, biar sama-sama hilangnya kita jadikan dia 1.500 sama dengan 33.000. Nah, untuk mencari nilai N berarti N sama dengan 33.000 dibagi 1.500. Jadi nilai N sama dengan 22. Jadi agar suku ke N-nya sama dengan 0, maka nilai N-nya adalah 22. Nah, inilah pembahasan kita tentang barisan aritmatika. Next week, minggu depan Miss akan bahas tentang deret aritmatika, barisan geometri, dan deret geometri. I think that's all for today. Miss pikir cukup dulu sampai di sini. Semoga paham dan mengerti. Terima kasih. Thank you for watching. And see you next week. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.